Guys, ini ngeri banget sih. Menteri Purbaya ya baru aja dipanggil sama DPR dan itu dia dicicer nih terkait sebetulnya banyak tentang listrik lah, solar panel lah, subsidi energi lah, dan kita dapat kiriman video tentang bagaimana anggota DPR itu mencecar Purbaya nih. Dan gue pengen lu melihat ini dengan fair ya. Ingat ya, kita kalau bener kita bilang bener, kalau salah bilang salah. Nah, di sini seru karena kemudian bahan meeting dengan DPR ini dijadikan salah satu kementerian buat menyerang Purbaya, guys. Gila, ini udah koordinasi banget nih. Betul-betul dikepung nih Purbaya nih sama menteri-menteri sama pejabat-pejabat lain di negeri ini. Lu penasaran gak sih seperti apa videonya? So, jangan di skip video ini. Let's check this out. Terus juga yang berikutnya, yang kedua adalah soal tadi seperti kawan-kawan katakan tepat sasaran. Nah, inilah masalah klasik kita, Pak. Selalu. Walaupun tadi Pak Idrus juga mengatakan sebagai rakyat Indonesia semuanya boleh saja mendapatkan, semuanya boleh saja mendapatkan, semuanya boleh saja mendapatkan, menikmati subsidi itu. Tetapi kan ada prioritas, Pak. Nah, ini dia. Nah, sistemnya ini yang tidak canggih menurut saya. Teknologi sudah canggih ya, semua masyarakat sampai pelosok itu sudah punya smartphone, walaupun cara menggunakannya tidak begitu paham, tapi kan sistem barcode bisa diberikan. Ini kan bisa dibangun, Pak. Kris aja bisa, Pak. Sampai bawah itu bisa bermanfaat, mereka tahu menggunakannya. Nah, ini bagaimana caranya tabung melon itu yang 3 kilo itu pakai barcode kepada siapa? Kalau saya beli pakai barcode, kayak begitu tidak bisa. Oke guys, jadi itu salah satu anggota DPR ya, selebritis ya. Di sini gue mau mengkritisi di sini. Ada salah satu pernyataan yang bilang semua rakyat Indonesia berhak menikmati tabung gas LPG subsidi melon 3 kilo itu. Tidak betul. Nanti gue bakal bahas detail. Karena itu kan buat orang miskin guys. Dan itu ada peraturan menterinya sendiri. Bahkan sampai ada peraturan presidennya sendiri. Bahwa ya yang bisa pakai gas subsidi ya udah jelas lah orang miskin. Kok semua rakyat Indonesia bisa pakai? Nggak sekalian aja restoran-restoran bintang 5 itu boleh pakai? Kan nggak begitu, logikanya di mana sih? Ini kan barang subsidi, yang bisa menikmati ya orang susah, bukan orang kaya. Tolol juga nih. Cuman ya udahlah, itulah kualitas wakil rakyat pilihan lu lah. Terus next apa lagi? Dia ada bilang soal subsidi itu tepat sasaran. Gini ya. Gue udah berulang kali bilang yang namanya subsidi itu berbahaya, itu hanya melahirkan mafia-mafia baru. Seharusnya kita itu berpikir gimana caranya bisa menghilangkan subsidi. Atau yang disubsidi itu bukan barangnya tapi orangnya. Nah, di bagian ini gue setuju, memang pemerintah ini gak punya data. Kementerian SDM ini gak punya data. Tapi ini yang dimarahin sih Kementerian Keuangan ya. Ini juga konyol juga sih, karena bukan dia yang bertugas mendistribusikan gas itu. Kasihan juga nih Menteri Keuangan. Kayak dia kan Menteri Keuangan, kerjaan dia apa ya, ngumpulin duit, ya bayar duit, ya berhubungan dengan lalu lintas duit lah, distribusi duit. Menteri Keuangan, dia bukan Menteri distribusi gas melon. Cuman ya udahlah, anyway inilah kualitas DPR kita. Anyway dia bilang harus dibatasi, harus terukur. Itu gua setuju. Tapi konteksnya nggak di sini. Konteksnya harusnya ini dia marahin itu ya Kementerian SDM. Karena dia yang punya tata kelola itu, tata kelola migas. Nah, yang gue mau bilang di sini ya anyway memang harus dibatasin. Di bagian ini benar. Anggota DPR kita ada benernya. Bahkan kalau bisa dihilangkan subsidi itu. Karena yang ada apa? Yang menikmati, nanti gue bakal buktikan. Yang menikmati itu bukan orang miskin. Menikmati itu bahkan mafia-mafia, jenderal-jenderal. Dan ini kan bahaya bagi republik kita. Karena menurut perhitungan kita bahkan yang salah sasaran itu bisa lebih dari 50%. Kok bisa? Makanya lu jangan skip video kita. Ya gampang aja guys, kenapa bisa begitu? Jadi lu bayangkan ya, harga gas LPG 3 melon itu Rp42.750. Tapi yang disubsidi sama pemerintah itu Rp30.000. Yang lu bayarin artinya 42.750 dikurangin 30.000 itu setara 12.750. Jadi lu bayangkan bedanya jauh banget. Dari 42.000 ke 12.000. Pemerintah itu mensubsidi Rp30.000 guys. Per tabung gas melon 3 kg itu. Artinya per kilogram pemerintah mensubsidi 10.000 perak. Gila nggak? Ini ngaco banget. Kenapa ngaco? Lu bayangkan pemerintah itu mensubsidi berkali-kali lipat. Harga barangnya seharusnya 42.000 tapi lu bayar 12.000. Yang namanya subsidi kan harusnya cuma sebagian, namanya disubsidi. Ini mah udah kayak lu dibayarin habis-habisan sama pemerintah. Ini betul-betul dikerjain. Kenapa dikerjain? Karena Indonesia ini bukan negara yang bisa memproduksi LPG loh. Mayoritas LPG kita impor. Dan realitanya juga ya, walaupun harga barang yang 42.000 disubsidi 30.000 sama pemerintah, lu kan harusnya bayar 12.000. Realitanya di pasar, gua tanya sama lu semua, ngaku deh. Bisa nggak lu beli gas LPG 3 kilo seharga 12.000? Gua yakin enggak. Karena apa? Banyak pemain guys. Ujung-ujungnya di
pasar lu juga bayarnya kemahalan, jauh di atas harga subsidi. Ingat, seharusnya lu cuma bayar Rp12.750, tapi realitanya di pasar lu bayar berapa? Bisa sampai Rp21.000. Mahal banget. Gas LPG yang katanya disubsidi itu juga realitanya lu bayar lebih mahal sih. Dan ya kita udah bisa bilang lah, kalau lu bayarnya 21.000 padahal pemerintah sudah mensubsidi 30.000 dan sebetulnya harganya tanpa subsidi itu 42.000, ya sebetulnya pemerintah menanggung itu lebih dari 70% harga gas LPG 3 kilo melon lu itu. Dan ini bahaya. Nah konyolnya tapi Kementerian SDM malah membuat pernyataan si Purbaya itu salah baca data. Lu lihat nih omongannya menteri satu ini. Masih soal LPG Pak, kemarin di DPR Menki bilang harga aslinya tuh 12.700 ya Pak di Neraca. Nah itu gimana sih Pak, kira-kira agar bisa harganya tuh gak jauh-jauh dari sana Pak, dibeli masyarakat Pak? Itu mungkin Menkiunya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian ya. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang terlalu ini. Jadi saya kan udah banyak ngomong tentang itu gitu ya. Mungkin Menkiunya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya. Nah ini gue jadi pertanyaan, maksudnya salah baca data gimana? Coba kita tes aja lah sama teman-teman. Yang bener si Bahlil atau si Purbaya nih di sini. Realitanya ya, lu bisa nggak sih beli gas LPG seharga 12.000 tabung 3 kilo itu? Ya gue merasa di negara Kazakhstan gue nggak pernah ketemu lu barang harga 12.000. Yang ada mayoritas ya di atas 20.000. Realita aja, lu bilang lah kalau ada yang harga 17.000, mana gue pengen beli di situ, coba gue pengen lihat. Coba ada nggak? Atau mungkin maksudnya si Bahlil itu ya nggak benar pemerintah mensubsidi itu salah sasaran? Kayaknya enggak. Setahu gue juga salah sasaran. Atau mungkin maksudnya juga di sini datanya salah. Data soal harga. Coba nanti kita kasih hitungan yang bener mana ya, Bahlil atau Purbaya. Kita kan harus kasih yang bener ya ngomongnya ya. Coba nanti kita hitung. Ya tapi yang jelas datanya berkata bahwa mayoritas ya 80% lebih gas kita LPG yang lu pakai itu sumbernya dari impor. Dan lu tahu yang namanya impor itu menggerus devisa kita. Karena kita buat impor itu bayar pakai dolar. Artinya rupiah kita gadaikan. Tukar sama dolar, beli barang impor. Kan bodoh, kita mensubsidi barang impor. Gila, lu aja mencak-mencak banyak UMKM karena banyak baju dari Cina impor murah. Tekstil impor dari murah, banyak pengusaha kita lokal mati. Ini udah barangnya impor disubsidi lagi sama negara. Begitu masuk sini dibakar lagi gasnya. Kan bodoh banget. Dan harusnya menurut gue di level anggota DPR itu bukan berbicara soal gimana subsidinya ini. Harusnya berbicara supaya subsidinya berkurang, supaya subsidinya beralih ke tempat lain. Karena nggak bener kita mensubsidi barang impor cuma buat kita bakar. Tapi lu juga harus belajar historicalnya. Kenapa kita dibodoh-bodohi sama mafia gas? Ya karena Charlie Chaplin pengen menghisap darah rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia dipaksa masak pakai barang impor. Kita nggak bisa produksi LPG sebanyak itu. Kita punyanya LNG, gas LNG kita malah kita ekspor ke luar negeri. Bego, harga murah, tolol banget. Habis itu kita impor LPG, harga mahal. Teman-teman lihat grafik di layar kaca. Dan ini terbukti ya, impor gas LPG di Indonesia itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2013 kita itu cuma impor 3 juta ton gas LPG. Tahun 2023 hanya dalam waktu 10 tahun impor kita udah naik lebih dari 2 kali lipat. Dari 3,3 juta ton di tahun 2013 naik menjadi 6,9 juta ton di tahun 2023. Nah, lu tahu di tahun 2023 sebetulnya kebutuhan kita itu cuma 8,7 juta ton guys. Tapi kemampuan produksi kita di dalam negeri ya cuma sekitar 1,9 juta ton. Artinya Indonesia itu butuh impor 6,9 juta ton. Ya hampir 7 juta ton gas LPG lah. So dari situ lu udah bisa lihat ya, kebutuhan kita, konsumsi kita itu 8 juta ton lebih. Tapi daya produksi kita itu di bawah 2 juta ton. So mayoritas gas LPG yang lu pakai di rumah itu barang impor guys. Kemarin gue ketemu orang ya bangga banget. Oh Ben, lu harus coba nih makanan khas Jogja. Bakmi godok ini enak banget, tradisional sejak tahun 1918. Apa iya betul? Coba lu pikir bakmi godok. Mie godok, mie-nya aja bahannya tepung terigu. Kita gak punya ladang gandum. Jadi mie-nya aja tepung terigu, gandumnya aja kita impor. Mie godok pakai kecap manis, kecap manisnya kacang kedelainya kita impor. Mie godoknya dimasak pakai gas LPG, gasnya aja kita impor. Jadi nggak ada tuh tradisionalnya karena semuanya isinya adalah barang impor. Dari gasnya sampai bahan bakunya sampai saus kecapnya aja lah barang impor. Dan ini memang kebodohan yang sengaja disetting sama si Charlie Chaplin sehingga Indonesia itu jadi budak energi. Kita nggak bisa berdaulat secara energi, ini ngeri banget.
Karena seluruh rakyat Indonesia sudah diracuni sekarang kalau masak harus pakai bahan impor namanya gas LPG. Bodoh, ya memang bodoh. Padahal kita nggak bisa memproduksi gas LPG, kita punyanya gas LNG. Udah harganya lebih murah, seharusnya lebih hemat buat masak juga. Malah kita ekspor ke luar negeri. Kan bodoh banget asli kita ini. Bener-bener kita ini dibodoh-bodohin sama oligarki kita. Tapi ya udahlah, itulah realita faktanya lu tinggal di negara Kazakhstan ini ya, yang memang lu capek-capek kerja cuma buat diperas sama mereka. Realitanya kita lihat ya, kita kan tadi data impornya itu kan semuanya lah. Ada LPG 12 kilo, ada 15 kilo, itu kan gak disubsidi. Kita fokus di subsidi aja ya. Realitanya kita lihat ya, kita kan tadi data impornya itu kan semuanya lah. Ada LPG 12 kilo, ada 15 kilo, itu kan gak disubsidi. Kita fokus di subsidi aja ya. Tahun 2023 nilai subsidi kita itu 74,3 triliun LPG-nya. Yang artinya 74,3 triliun kalau kita bagi nilai subsidi kita kan 10.000 per kilogram alias 30.000 per tabung. So 74,3 triliun kalau kita bagi 30.000 itu setara 2,4 miliar tabung LPG. Nah 2,4 miliar tabung LPG, satu tabung LPG melon itu kan beratnya 3 kilo. Artinya 2,4 miliar tabung LPG dikali 3 kilo itu setara 7,4 juta ton LPG. Artinya dari sini lu bisa lihat bahwa rakyat Indonesia menggunakan sekitar 7,43 juta ton LPG per tahun yang disubsidi oleh negara. Gue ulangin ya, jadi subsidinya 74,3 triliun guys. Yang disubsidi negara itu setara 7,4 juta ton LPG. Itu betul atau enggak? Kita main data aja lah, simple. Kita hitung-hitungan, semua bisa dikuantifikasi. Caranya gimana? Pertama ya gue mau mengcounter dulu lah kalau ada orang DPR yang bilang semua rakyat Indonesia berhak menggunakan gas LPG. Tidak, please lah, tolong lu anggota DPR, tugas lu membuat undang-undang, membuat peraturan, membuat hukum. Ada lu hukum di negara ini yang mengatakan bahwa tidak semua orang berhak pakai gas LPG 3 melon subsidi, bego. Yaitu apa? Ada peraturan presiden nomor 104 tahun 2017. Ada peraturan menteri SDM nomor 21 tahun 2017. Isinya apa? Yang berhak pakai gas LPG 3 kilo itu ya rumah tangga miskin, penghasilan di bawah 1,5 juta. Gue ulangin, yang berhak menggunakan gas LPG 3 kg melon adalah rumah tangga miskin, penghasilannya di bawah 1,5 juta rupiah setiap bulan. Itu loh, bukan semua orang tiba-tiba mendadak jadi berhak. Sampai temen gue yang rumahnya punya kolam renang aja gasnya pakai LPG di melon 3 kilo, kan bangsat. Nggak bisa. Lu nggak bener lu kalau ada anggota DPR pun sampai bilang begitu, berarti lu nggak paham hukum lu nggak paham undang-undang kita. Aneh, masa jadi orang kaya merampas hak orang miskin? Nggak begitulah, ini konyol. So kalau gitu yang dimaksud miskin itu siapa? Ya udahlah, ini kan namanya juga lu, nasib lu sebagai rakyat Kazakhstan selalu mengacu data-data statistik ke Badan Pusat Skenario Kazakhstan ya. Badan Pusat Skenario Kazakhstan mengatakan di tahun 2023 orang miskin di Indonesia itu ada 25 juta jiwa guys. Cobalah kita hitung, karena kita udah punya angkanya nih, di layar kaca lu bisa lihat. Jumlah masyarakat miskin menurut BPS itu ada 25,9 juta manusia. Nah kita asumsikan ya, satu manusia di Indonesia mengkonsumsi 3 tabung per bulan alias 9 kilogram ya per bulan. Walaupun gak masuk akal, masa satu manusia mengkonsumsi 9 kilo per bulan. Tapi karena gue baik, gue bikin aja lah. Satu manusia mengkonsumsi 3 tabung LPG melon 3 kg setiap bulannya. Yang artinya dalam 1 tahun dia mengkonsumsi 36 tabung melon setiap tahunnya. Nah kalau dalam 36 tabung itu isinya 3 kg, artinya satu manusia mengkonsumsi 108 kg gas LPG setiap tahunnya. Nah menurut Badan Pusat Skenario ada 25,9 juta jiwa miskin. Di sini pasti isinya ada anak balita lah, ada anak bayi. Tapi ya udah gue hitung aja, 25,9 juta jiwa akan mengkonsumsi 108 kg gas LPG setiap tahunnya. Yang artinya dalam 1 tahun mereka seharusnya cuman mengkonsumsi 2,7 juta ton LPG. Tapi realitanya yang kita subsidi kok bisa-bisanya senilai 7,4 juta ton gas LPG. Tadi kan udah kita hitung. Artinya di sini ada mismatch. Mismatch senilai 4,6 juta ton gas LPG. 4,6 juta ton gas LPG salah sasaran nih. Kalau lu hitung, yang kita subsidi kan senilai Rp10.000 per kilo. Artinya ada mismatch 46 triliun guys. Ngeri gak? Gue ulangin loh sekali lagi ya. Total subsidi kita aja di 2023 itu ada 74,3 triliun. Nah kalau menurut perhitungan kita cuman ada 25 juta orang miskin yang layak disubsidi. Artinya ini ada kesalahan subsidi. Dari 74 triliun itu sebetulnya yang layak disubsidi itu cuma senilai 28 triliun guys. So di sini ada mismatch nih, 46 triliun kemana? Ini aneh, jujur ini aneh.